Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan ruh umat manusia di alam barzah ahli surga dan neraka. Alam barzah adalah alam kubur yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Barzah menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai dibangkitkannya pada hari kiamat. Penghuni barzah berada di tepi dunia atau masa lalu, dan akhirat masa depan. Kisah perjalanan ruh kaum mukmin ahli surga Firdaus hingga menuju ke alam barzah. Siapapun yang yakin akan kematian dan peristiwa gaib lainnya tentu penasaran ingin mengetahui bagaimana nasib dan perjalanan dirinya kelak. Namun tak seorang pun yang boleh menyandarkan berita gaib kecuali kepada nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Berikut ini adalah sebuah hadits syahih yang memuat penjelasan memadai tentang perjalanan seorang mukmin sejak berhadapan dengan kematian sampai ditempatkan di liang lahat dan mendapatkan berbagai nikmat kubur. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad Al-Hakim, dan Al-Tayarisi, dan dikomentari oleh Al-Hakim. Hadits ini juga memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim, pendapat ini pun diakui oleh Ashabi. Lihat Dr. Sulaiman Al-Ashkar Al-Kisoshi, Al-Hadits Al-Nabawi. Berikut adalah intisari kisahnya. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama para sahabatnya mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansar. Setibanya mereka di pemakaman, penggalian liang lahat belum usai, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk di atas tanah sambil menghadap kiblat, sementara para sahabatnya duduk di sekitarnya dengan tenang. Saking tenangnya, seakan-akan ada burung hinggap di atas kepala mereka. Melalui hadits ini, perawi hadits menggambarkan bagaimana keadaan di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Beliau mengambil sebuah kayu lalu mengorek-ngorek tanah. Kemudian beliau melihat ke langit, lalu menunduk. Tak lama, beliau melihat lagi ke langit, kemudian menunduk hingga 3 kali. Setelah itu, beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebanyak 2 atau 3 kali. Lantas beliau pun berdiri dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada MU dari siksa kubur, sebanyak 3 kali. Itulah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menjadi pembuka atas haditsnya yang panjang. Beliau menggambarkan kepada sahabatnya bagaimana keadaan seorang hamba sejak ditemui kematian sampai dimasukkan ke dalam liang kuburnya, lalu ditinggalkan oleh keluarga, kolega, dan para sahabat. Lantas, apa saja yang menimpa hamba tersebut setelah itu? Dikabarkan bahwa manusia saat dijemput kematian terbagi menjadi 2 golongan, ada yang beriman dan ada yang kufur, dan perbedaan di antara keduanya sangat jauh dan mendasar. Sesungguhnya, seorang hamba yang beriman, ketika hendak meninggalkan kehidupan dunianya dan memasuki kehidupan akhiratnya, akan didatangi oleh para malaikat dari langit. Mereka datang dalam rupa yang terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu. Seraya mengenakan pakaian yang terbaik pula, wajah mereka putih berseri-seri seakan mentari yang tengah bersinar. Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga untuk membungkus jasad sang hamba, lengkap dengan minyak wangi yang akan mengharumkan ruh sang hamba. Tadi tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata, bahkan sebagian orang soleh bisa menceritakan kejadiannya. Disaksikan yaitu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak lama berselang, datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepala sang hamba.
Dia berkata kepada hamba tersebut, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridai." Quran, Surat Al-Fajr, ayat 27-28. Roh pun tak bisa menunda perintah itu. Ia perlahan mengalir keluar dari jasad seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut dari bahaya. Setelah roh mukmin yang bersih dan jernih itu keluar, semua malaikat langit dan malaikat bumi mensolatkannya. Pintu-pintu langit dibuka, setiap penduduk pintu berdoa kepada Allah dan memohon agar ruh hamba itu diangkat ke tempat mereka. Begitu urusan hamba berhasil dikeluarkan oleh tangan malaikat maut, maka para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tidak membiarkan ruh itu. Sekejap mata pun mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan dan minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Demikianlah kematian yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran, Surat Al-An'am. Ayat keterangan video di atas ialah kisah nyata berdasarkan hadits sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perjalanan ruh umat manusia di alam barzah ahli surga dan neraka.